Halo, saya adalah pembawa acara atau pengisi acara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya S. Angga Widiatama, mahasiswa PPG calon guru Universitas Sultan Agung Semarang. Ya, kali ini kita akan membahas tentang reflektif kritis perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional zaman kolonial Belanda pada saat itu dibatasi oleh kekuasaan dan diskriminasi. Rakyat Indonesia tidak semua bisa menempuh pendidikan. Hanya rakyat keturunan bangsawan yang bisa menempuh pendidikan. Beberapa bupati daerah mendirikan sekolah di kabupaten masing-masing dengan maksud melatih beberapa orang untuk bekerja di perusahaan Belanda. Pada saat yang sama lahirlah Sekolah Bumi Putra. Di situ hanya ada 3 kelas, yaitu hanya membaca, menulis, dan juga berhitung. Namun pada dasarnya pendidikan zaman kolonial Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda saja. Pemerintah Belanda mendidik calon pegawai dengan diberikan keterampilan yang cukup agar dapat bekerja, tetapi dengan upah yang minim. Pada kala itu, rakyat mementingkan yang penting bisa bekerja, karena pada era itu perekonomian tidak stabil. Kemudian lahirlah Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian Taman Siswa merupakan sebuah gerbang kebebasan dan kebudayaan bangsa. Karena setelah didirikan sekolah pada saat itu paradigma pendidikan mulai berkembang. Sehingga pada waktu itu semua rakyat pribumi bebas untuk bersekolah. Pendidikan Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, yang bermakna di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sampai sekarang pedoman Ki Hajar Dewantara tetap digunakan walau sistem pendidikan telah mengalami banyak sekali perubahan. Tujuan pendidikan bagi bangsa adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Pada zaman dahulu Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara dengan pidatonya menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bermaksud agar semua aspek dan unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan baik dari masa ke masa. Kemudian berikut isi pidato Ki Hajar Dewantara. Berikut rangkumannya. Pentingnya pendidikan yang holistik. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan harus mencakup perkembangan intelektual, moral, dan spiritual siswa. Ia mengkritik sistem pendidikan yang hanya berfokus pada aspek intelektual, tanpa memperhatikan perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Kemudian, peran universitas sebagai pusat kebudayaan. Universitas sebagai lembaga akademik juga sebagai pusat kebudayaan yang harus mengembangkan kebudayaan nasional dan juga membina generasi muda yang berbudaya dan berkarakter. Kemudian, kemandirian dalam pendidikan. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal melalui pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kemudian, pendidikan untuk semua. Ia menyoroti pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan sebagai alat pembebasan, yaitu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, dan penindasan. Oleh karena itu, pendidikan harus memberi kebebasan bagi individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini berfungsi untuk mencetak manusia pintar, manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap bangsanya. Perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan juga kebutuhan global. Meskipun telah ada berbagai perubahan dan penyempurnaan,
tantangan dalam implementasi, kemudian guru serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal masih menjadi isu yang harus kita atasi untuk memastikan keberhasilan kurikulum yang diharapkan. Kemudian refleksi setelah saya mempelajari materi perjalanan pendidikan nasional. Itu adalah dalam mewujudkan cita-cita, perlu usaha dan perjuangan untuk mampu merealisasikan cita-cita tersebut dengan baik. Saya menjadi lebih sadar bahwa seseorang pendidik itu menuntun kekuatan, potensi, minat, bakat, bukan merubah kodrat peserta didik untuk berkembang budi pengerti, pikiran, dan jasmani supaya memperbaiki perilaku hidupnya. Kemudian, ketika nanti terjun ke lapangan atau mengajar, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya mengenali karakteristik peserta didik, tuntunan zaman, kodrat peserta didik, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sekian podcast dari saya. Kalau ada salah atau kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.